Selama ini kita mendengar mengenai penegakan dan pelanggaran hukum di media-media massa. Yang terbaru adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, yaitu dengan hukuman menyapu, push up, dan berbagai hukuman sosial yang lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan penegakan dan pelanggaran hukum? Mari simak video ini, kita akan membahasnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputro. Kemudian ada Aulia Nurul Azhara. Selanjutnya Bintang Ananda Yasa. Kemudian Fadelda Kibria Maisofina. Selanjutnya lagi Gufron Ramdhani. Dan yang terakhir Rini Melati Pandego Putri. Kami dari kelompok 1, tugas proyek PPKN kelas 12 IPS 1, Bapak Ciptorojo. Mari kita masuk ke video pembahasannya. Perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika di negara tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Ya, kekacauan dan pengingkaran terhadap hukum akan terjadi. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum Indonesia harus dilakukan. Menurut Andi Hamzah, dalam tim Kemdikbud tahun 2017 pada halaman 35, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara itu, menurut Simanjuntak, mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur perlindungan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. 2. Jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Warga negara berhak mendapatkan hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan hakim. Dan yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat. Untuk perlindungan hukum, salah satu contohnya adalah perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan industri telah dituangkan dalam perundang-undangan seperti 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian nomor 2, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hak ini diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Adam dalam berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat,
atau lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Selanjutnya, saya akan membacakan faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, melainkan sangat bergantung pada beberapa faktor, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum. Hukum, peraturan, atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, harus sesuai ketentuan konstitusi negara, dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. 2. Penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh semua masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kelima, kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.